screen. Jadi paper-paper yang sudah kita diskusikan dan juga yang akan kita diskusikan, itu beberapa sudah saya upload di Teams kita. Jadi kamu bisa lihat ya di general seperti biasa, nanti ada files, kemudian di sini ada artikel. Artikel bisa lihat di sini dan juga nanti handout dari kuliah ini juga akan saya upload. Ya mungkin di sini juga atau di luar sini ya biar bareng dengan materi dari tulisan nanti. Ya, jadi kamu bisa baca dari situ juga. Baca langsung dari artikelnya juga bisa ya. Nanti kita bisa diskusikan kalau ada pertanyaan. Oke, sebelum saya mulai bahas atau melanjutkan yang sudah kita bahas pada minggu lalu, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan boleh ini ya, boleh angkat tangan ya. Presensinya sudah saya buka dan seperti biasa akan saya tutup jam 5. Jadi silakan nanti bisa diisi presensinya seperti biasa. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan ya. Belum ada? Oke, kalau belum nanti kalau teringat bisa bertanya ya. Baik, kita lanjutkan materi yang lalu. Jadi kita akan membahas tentu saja mengenai rekayasa protein gitu ya. Kita review sedikit, kita sudah bahas mengapa kita perlu melakukan rekayasa protein. Itu ya tujuan akhirnya sebetulnya untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang kita inginkan ya. Apakah kita ingin meningkatkan fungsinya atau menghambat fungsinya dalam kasus tertentu, atau kita ingin memperkenalkan fungsi-fungsi yang baru ya dibandingkan dengan kondisi native atau kondisi aslinya. Kita bisa buat molekul-molekul baru dari protein-protein baru, terutama enzim ya, enzim-enzim baru. Kemudian kita sudah bahas ada beberapa metode untuk merekayasa protein. Yang paling populer tentu saja mutagenesis. Namun dengan berkembangnya kimia sintetik, kita juga bisa lakukan modifikasi kimia ya untuk merekayasa protein. Dan yang terakhir yang juga semakin dan semakin populer sekarang ini adalah pendekatan gabungan. Ada mutasinya dan ada juga modifikasi kimianya. Ini saya sudah bahas minggu lalu ya. Kalau ada pertanyaan ya nanti silakan. Oke, untuk pendekatan secara rekayasa genetika, kita akan fokuskan perhatian kita pada contoh ini ya. Suatu pekerjaan yang bisa dikatakan luar biasa gitu ya, extraordinary lah pekerjaan ini dilakukan oleh 3 orang saintis, Profesor Arnold, Profesor Smith, dan Sir Profesor ya Winter. Nah, saya ambilkan beberapa pekerjaan dari Profesor Arnold ini. Ini kita sudah bahas juga sedikit minggu lalu ya. Kita sekarang review dan tingkatkan lagi. Jadi intinya yang dilakukan adalah evolusi terarah. Evolusi terarah itu seperti apa? Mulai dari DNA ya. Ada DNA yaitu tepatnya sekali gen pengkode dari suatu enzim biasanya ya, untuk kasus ini mungkin yang lebih populer itu rekayasa enzim. Kemudian gen tersebut dimutasi secara random di berbagai titik sehingga satu gen itu nanti akan punya multiple mutations, punya beberapa mutasi di berbagai titik random saja. Kemudian gen ini nanti diinsersikan satu persatu ke dalam sebuah plasmid tentu saja, lalu plasmidnya dimasukkan ya, bakterinya ditransformasi dengan plasmid tersebut sehingga nanti bakteri yang sudah direkayasa dan mengandung plasmid yang kemudian membawa gen yang termutasi ini, dia akan menghasilkan enzim-enzim yang termutasi pula. Saya sudah ceritakan bahwa kalau di gambar ini kamu bisa lihat 9 contoh enzim yang termutasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dan kamu lihat ini misalnya ada 4 titik mutasi. Ini ada 4 juga tapi di titik yang berbeda. Ini cuma ada 2, ini bahkan cuma ada 1 dan seterusnya. Pada kenyataannya library mutan ini ya. Jadi perpustakaan mutan ini, enzim yang sudah bukan enzim asli lagi tapi enzim hasil mutasi.
itu bisa sampai ribuan. Ya, yang saya sampaikan pada minggu lalu. Jangan dibayangkan hanya 9 seperti ini ya, tapi dia ada ribuan. Kemudian dengan suatu sistem yang namanya high throughput system, jadi diotomatisasi prosesnya, nanti kita bisa lakukan karakterisasi aktivitas terhadap masing-masing enzim tadi untuk ribuan enzim tersebut. Dites misalnya terhadap substrat tertentu, lalu dicek mana yang ada harapan memberikan aktivitas yang baik. Lalu setelah itu, yang tidak baik di-discard ya, dibuang. Yang baik dipilih lagi gennya, muter lagi. Gen yang terpilih yang tadi ada harapan itu di random mutation lagi. Tambah lagi mutasinya, ya kan? Putar lagi, meningkat lagi, tambah lagi. Sampai nanti ya tentu saja yang menyetop si saintisnya ya. Dirasa oh ini aktivitasnya sudah cukup baik, sudah sesuai dengan yang diinginkan misalnya. Kemudian yang penting sekali adalah starting point-nya ini. Tentu saja saat kita memahami konsep directed evolution, ini namanya directed evolution ya, directed evolution, evolusi terarah. Tentu saat kita memahami konsep dari evolusi terarah ini, yang paling tricky itu adalah memilih enzimnya atau gennya ya. Gen mana yang akan kita lakukan sebagai permulaan siklus evolusi terarah ini. Apakah kita bisa pilih sembarangan saja ya? Seperti misalnya kamu punya lipase di lab ya. Boleh nggak gen lipase itu jadi mutasi-mutasi? Akankah kemudian kamu menghasilkan lipase nanti yang punya aktivitas yang tidak natural gitu ya? Katalisis reaksi-reaksi yang non natural. Darinya lipase misalnya bisa juga digunakan untuk sintesis ya, tidak hanya hidrolisis tapi juga bisa sintesis misalnya suatu trigliserida. Tapi kalau kamu lakukan evolusi terarah seperti ini, mungkin nggak lipasenya kemudian ya, contoh saja ya, contoh dapat menghasilkan bukan ester tapi ether misalnya. Kan rata-rata anak kimia ataupun kalau bukan dari kimia misalnya bio atau mikro sudah dapat organik ya. Nah, lipase itu mungkin bisa mengkatalisis esterifikasi pembentukan ikatan ester. Tapi saya mau lipase yang dapat mengkatalisis eterifikasi pembentukan ether. Sesuatu yang pada dasarnya, pada kondisi alamiahnya itu tidak terjadi. Bisa nggak seperti itu? Saya ambil aja random lipase dengan harapan nanti kemudian ada yang dapat mengkatalisis eterifikasi bukan hanya esterifikasi. Nah, dari studi yang dilakukan oleh pemenang Nobel ini, yang penting ternyata nih ya, starting point-nya itu harus ada yang B ini ya, a promiscuous enzyme with at least low activity. Jadi kalau kita ingin misalnya lipase kita itu sekarang mengkatalisis reaksi eterifikasi, pembentukan ether, jadi coba dulu reaksikan ya dengan 2 molekul alkohol misalnya. Terbentuk nggak ether? Harus ada at least low activity. Kalau tidak, seperti yang A ya. A, starting point with no activity for the intended reaction is useless. Since no sequence variations create the new reactivity. Katanya, kalau misalnya kita mulai dengan suatu gen yang kita tahu mengkode enzim tertentu, tapi enzim itu dia tidak punya aktivitas sama sekali. Kamu punya lipase jenis A misalnya. Coba untuk reaksi eterifikasi. Nggak punya aktivitas sama sekali gitu ya. Kalau begitu dia tidak bisa digunakan sebagai starting point atau titik mula gitu ya. Useless ya, useless katanya di situ. Tapi kalau misalnya dia punya at least low activity, ada sedikit aktivitasnya, ada terbentuk ether ya, sedikit sekali misalnya cuma beberapa ppm gitu ya. Tapi kamu tahu ada ether. Nah, ini dia sudah bisa menjadi starting point yang sesuai. Kemudian kita pindah ke gambar B ya. Ini ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Kita pindah ke gambar B, kita lihat di titik merah yang tengah itu ya, kurang lebih tengah itu ya. Jadi garis merah ini adalah reaksi yang natural. Jadi katakan contoh lipase tadi ini adalah reaksi
eterifikasi yang normal. Lalu kita tahu lipase ini juga bisa sedikit dia mengkatalisis misalnya eterifikasi. Ini lipase yang sangat unik ya, misalnya dia ditemukan di Archaea atau apa gitu ya, sehingga dia bisa juga eterifikasi. Tapi sedikit, aktivitasnya sangat kecil. Jadi tidak apa-apa, ya itu adalah starting point yang benar. Kemudian dari generasi 0, jadi katakanlah itu generasi 0 ya. Kalau kamu punya handphone, nah ini edisi 0-nya gitu ya. Kemudian kan di-upgrade biasanya ya, kalau HP misalnya ada yang pakai kayak Samsung atau iPhone, kan iPhone-nya iPhone 12 sekarang kan, katakanlah ini iPhone 0-nya gitu ya. Dia nanti satu naik lagi fiturnya, naik lagi dan seterusnya sampai sesuai dengan aktivitas atau fungsi yang diinginkan, kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi generasi 0 aktivitasnya ada tapi sangat kecil. Ada sih ether tapi cuma skala ppm. Kan kita maunya skalanya kalau bisa milimolar gitu ya. Terbentuk ether dengan konsentrasi sekian milimolar atau mikromolar lah. Nah, kemudian saat kita sudah punya starting point ini, kita lakukan variasi pertama. Lahirlah generasi mutan 1. Dari sini sudah ada peningkatan aktivitas. Berarti kita pilih dari perpustakaan mutan generasi 1, mana yang aktivitasnya paling baik. Meskipun sepertinya ini kalau berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nobel laureate ini, naiknya juga sedikit ya. Naiknya sedikit, tapi sudah naik. Kemudian dari mutan generasi 1 diputar lagi lewat siklus ini tadi ya, siklus evolusi terarah ini tadi diputar lagi, lahirlah kemudian mutan generasi 2. Di mana mutan generasi 2 ini tentunya dia juga termutasi di tempat yang sama dengan mutan generasi 1, tapi plus beberapa titik-titik yang baru kan. Dicek lagi dari library mutant second generation. Generasi 2 kan ada perpusnya lagi, perpus 1000 mutasi berikutnya. Mana yang aktivitasnya kemudian naik lagi, gitu ya. Lalu dipilih lagi dari yang terpilih yang aktivitasnya sudah meningkat, diputar lagi lewat siklus tadi, siklus random mutation, masukin lagi dalam plasmid, plasmidnya masukin lagi sel gitu ya. Selnya kemudian lakukan lagi uji aktivitas setelah si sel tersebut memproduksi enzim, putar lagi, lahirlah mutan generasi 3. Dari sini, kalau dari gambar ini ada peningkatan yang signifikan ya. Pada perpustakaan mutan generasi 3, ini sudah mulai ada yang aktivitasnya relatif sangat tinggi dibandingkan dengan titik awalnya tadi. Buyutnya ya, generasi 0-nya kan sangat kecil, generasi 3 ini sudah mulai. Dari generasi 3, kemudian muter lagi, dan lahirlah generasi 4, dan disinilah ternyata ditemukan sudah ada mutan-mutan enzim lipase itu tadi misalnya ya, yang dia sangat efisien mengkatalisis reaksi eterifikasi yang tadinya dia hanya bisa katalisis sangat rendah. Ternyata yang menarik ya, kalimat yang terakhir yang paling bawah. Hanya sejumlah kecil siklus ternyata are typically needed to boost up the neuroactivity. Jadi ternyata siklusnya ini ya sesuai gambar ini ya, bisa jadi hanya 4 siklus ya. Kalau dari jurnal yang akan kita bahas itu dia 6 siklus. Tapi 6 siklus itu kan 6.000 mutan ya sebetulnya ya. Kalau digambarkan seperti ini kan kelihatannya mudah, oh 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi pekerjaan di labnya kamu bisa bayangkan ya, 6 library mutan, 6 generasi mutasi ya, 6 generasi mutan yang kemudian dilakukan karakterisasi enzimatis satu persatu. Tapi ya tentu saja secara otomatis ya dengan high throughput system itu tadi, dengan ada mesin yang kemudian dirancang untuk melakukan studi tersebut. Oke, kita lihat waktu itu kasus spesifik untuk paper ini ya. Karya dari Profesor Arnold ini ya, beliau di Caltech. Caltech salah satu institut teknologi terbaik di dunia. Ya. Nah, di sini yang dia lakukan adalah memutasi atau merekayasa suatu enzim yang namanya adalah sitokrom P450. Ya. Sudah bahas ini kemarin sedikit, saya ulang lagi supaya ingat ya.
Jadi yang dilakukan pertama adalah dia harus tahu dulu struktur. Makanya sebelum kamu belajar rekayasa ini, kan kamu belajar aspek struktur dulu. Kita bisa lihat strukturnya di sini terdiri dari 3 jenis domain. Domain abu-abu, domain hijau, dan domain biru. Namanya adalah domain HIM ya, yang abu-abu ini karena dia punya cincin hemin. Kemudian domain FMN, kemudian domain FAD karena ini sesuai dengan apa yang dia ikat ya. Yang dia ikat adalah HIM, ini dia ikat FMN ini semacam flavin ya kalau nggak salah. Ini pun juga semacam flavin yang di FAD ya, suatu cincin aromatik ya. Jadi dia punya domain HIM dan domain reduktase. Jadi 2 domain yang berwarna hijau dan berwarna kebiruan ya atau cyan mungkin cyan ya warnanya. Nah ini mereka berdua adalah domain reduktase. Yang dilakukan adalah random mutagenesis, library screening. Jadi perpustakaan mutagenesis secara random di berbagai domain ini, baik domain 1, domain HIMIN, domain 2, domain FMN, atau domain FAD. Dilakukan mutasi secara random. Seperti yang saya sudah sampaikan juga sebelumnya, biasanya random mutation ini dicapai dengan namanya teknologi error prone PCR. Ya. Error prone PCR. Jadi pada tahap perbanyakan gen yang kemudian mengkode enzim itu, PCR-nya itu yang digunakan adalah error prone PCR. Ya. Jadi kondisi-kondisi tertentu di mana PCR itu nanti gampang error. Ya, contohnya ya, misalnya kan kamu punya primernya A, G, A gitu ya, A, G, A, C misalnya. Kemudian primer ini dia kan akan diperpanjang dengan cara berpasangan ya, dipasangkan dengan template gitu ya. Dan nanti akan dia anneal dulu dengan template, lalu template-nya nanti akan lalu primernya diperpanjang sesuai dengan pasangan template. Jadi template-nya kan di sini misalnya T, C, TG gitu ya. Misalnya ini A, T gitu ya. Nah, yang warnanya sama ini. Bentar. Saya ganti dulu warnanya supaya tidak bingung. Misalnya yang warna keunguan ya. A, G, A, C ya. Nah, ini primernya. Nah, primer ini kan harusnya dia melanjutkan ya sesuai dengan pasangan berikutnya. Misalnya A yang harus dia terjemahkan, maka nanti dia akan manggil T lalu dia nempel ke samping C gitu kan supaya dia pasangannya sesuai antara primer dengan template. Tapi pada error prone PCR ya dia mudah error. Misalnya berikutnya harusnya dia memasukkan A karena pasangan T adalah A, ya kan? Tapi dia mudah error. Jadi bukan A yang dia masukkan, misalnya dia masukkan G gitu ya. Ini seperti ini error prone PCR. Jadi katakan ini nanti ditranskripsikan menjadi mRNA, lalu mRNA ini kan nanti jadi protein ya. Per 3-3 atau istilahnya kodon, dia akan panggil asam amino yang sesuai. Nah, ini dia masih panggil asam amino yang sesuai. Tapi di 3 ini, tadinya dia harus panggil asam amino CTA ya, atau kodonnya CUA gitu ya di mRNA-nya. CUA katakan ya sembarangan saja ya, saya juga tidak ingat satu persatu kodon itu dengan asam amino apa. Tapi kita katakan misalnya CUA itu dia ketemunya harusnya serin ya, misal contoh saja. CUA manggil serin gitu. Tapi sekarang dia bukan CUA, dia CUG karena DNA-nya kan CTG. Nanti dia jadi CUG misalnya. CUG bukan lagi dia manggil serin, tapi dia manggil katakan misalnya triptofan gitu ya. Jadilah mutasi di situ. Dia suatu asam amino yang sifatnya hidrofilik ya, serin. Sekarang dia panggil triptofan yang sifatnya aromatik dan hidrofobik. Dan ini tidak terjadi di satu titik ya. Kalau error prone PCR dia bisa terjadi di beberapa titik. Jadi itu pendekatannya random mutagenesis. Lalu pendekatan yang lain adalah site saturation mutagenesis. Saya sudah bahas, saya ulang lagi aja ya. Jadi site saturation mutagenesis library screening. Kalau site saturation ini sudah mulai agak spesifik ya. Site saturation itu sudah agak mirip dengan site directed mutagenesis. Ini kan kita sudah bahas juga pada minggu lalu.
Kalau site directed mutagenesis itu sudah dipilih. Katakan kita mau mutasi, nomor sekian ya, nomor misalnya 181. Saya pengen mutasi di sini katanya lisin. Ya. Lisin 181. Kok lisin sih? Salah, maaf. Leusin ya. Leusin 181. Kalau lisin itu K ya. Leusin 181. Saya ingin mutasi. Kenapa saya ingin mutasi leusin 181 secara spesifik? Karena berdasarkan analisis struktur, ini adalah active site residues. Ya. Jadi kalau yang awal tadi random saja, entah di mana terserah. Kalau pendekatan site saturation mutagenesis dilakukan screening atau mutasi, screening dari library ini ya, tapi ini hanya pada domain yang active site. Jadi residu-residu yang berkaitan dengan situs aktif atau situs binding atau situs katalitik. Pokoknya dia berperan dalam mengkatalisis reaksi dari enzim tersebut. Katakan L181 ini terlibat dalam apakah pengikatan gitu ya, ataukah memang dia salah satu residu katalitik misalnya. Katakan dia terlibat di pengikatan. Nah, site saturation mutagenesis itu adalah site saturation mutagenesis ya. Kalau site saturation mutagenesis, si L181 ini dia akan digantikan oleh 19 asam amino yang lain. Jadi ada yang G, ada yang apalagi alanin ya, D, E, K, apa sampai seluruh jenis asam amino itu terlingkupi. Kalau hanya site directed mutagenesis yang simple, biasanya ya paling kita pilih 2 misalnya ya, L181G misalnya. Atau opsi yang lain misalnya L181 saya ingin gantinya agak-agak signifikan ya, agak-agak drastis, saya ganti dengan K misalnya. Awalnya dia L, leusin itu dia hidrofob ya. Sekarang jadi lisin yang hidrofil. Biasanya beberapa saja, dan ini biasanya yang kita lakukan di lab kita ya, di kimia biasanya ya beberapa mutan seperti ini. Tapi kalau site saturation, sesuai dengan namanya ya, jenuh. Jenuh itu artinya dia diganti menjadi 19 asam amino lain yang mungkin. Sehingga nanti kita punya berapa jenis enzim gitu ya, di mana pada titik tersebut itu ada all amino acids possible. Jadi bisa ada berbagai variasi yang dimungkinkan. Ada yang glisinnya, ada varian alanin, ada varian aspartat ya kalau D. Ada varian E glutamat, ada varian lisin, varian triptofan dan seterusnya. Dan kamu bisa bayangkan ini tidak dilakukan pada satu active site saja. Active site itu kan biasanya tidak hanya satu asam amino. Biasanya dia active site tersebut diisi oleh beberapa asam amino. Sehingga dalam kondisi ini, misalnya L181 dimutasi, tapi ada sisi lain juga, misalnya ini ya, I263. Di L181, I263. Itu baru 2. Jadi buat 3, 4, dan seterusnya tergantung berapa banyak residu yang kita anggap dia terlibat di active site. Sehingga kombinasinya itu sangat banyak nanti ya. Kamu bisa bayangkan kalau satu asam amino diganti dengan seluruhan 20 asam amino yang dimungkinkan, termasuk dengan yang native juga ya. Bayangkan kalau kita ganti sekarang 3 asam amino saja, ada berapa tuh variasi yang kita mungkin dapatkan ya. Mungkin kamu tentu jago ya menghitungnya ya. Saya sudah lama tidak belajar permutasi gitu-gitu ya. Kamu silakan hitung. Berapa banyak kemudian library atau member anggota dari perpustakaan kamu ini gitu. Ada LG, kemudian I263 ganti juga dengan G misalnya ya. Kemudian V281 ganti juga dengan G, itu baru satu kombinasi. G, G, G gitu kan. Kombinasi yang lain, AAA. Kombinasi yang lain, GGC, GGT, ya. GG apa lagi? GG serin, GGS, GSG. Nah, kita bayangkan ya. Library-nya akan sangat banyak membernya. Jadi tidak kaget ya kalau dia bilang, oh ya perpustakaannya ada ribuan ya.
Ya, pasti ya. Justru kalau nggak ribuan justru kita kaget. Terlalu sedikit gitu ya untuk tujuan directed evolution ini. Kemudian yang terakhir, dia lakukan istilahnya screening. Screening whole cell catalyst menggunakan E. coli. Jadi di sini menarik ya. Setelah gennya itu dimutasi, kemudian gennya itu diinsersikan ke dalam plasmid tentu saja. Plasmidnya kemudian dimasukkan lagi ke dalam suatu bakteri yaitu E. coli. Di sini yang dia gunakan sederhana ya, E. coli. Kemudian E. coli akan menghasilkan enzim ini yang sudah termutasi P450 berbagai varian ya. Tapi kemudian enzimnya tidak perlu dimurnikan kalau di sini. Dia lakukan whole cell catalyst. Jadi langsung saja E. coli ini dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang ada dalam sebuah well plate istilahnya ya. Bentuknya tuh seperti kotak begini. Dia tipis gini ya, tipis begini. Mungkin kamu pernah lihat juga di lab. Ininya ada sumur-sumur well plate. Well-nya ya, sumurnya. Tinggal nanti secara otomatis dengan mesin dimasukkan, oh ini E. coli 1, E. coli 2, sampai E. coli 3000 misalnya ya, yang sudah berbagai mutan tadi. Lalu dimasukkan di sini substrat. Substratnya adalah metilindol 1 dengan etil diazoasetat. Nah, dia tidak diteteskan oleh manusia juga biasanya ya, dia high throughput semua. Jadi misalnya ada selang kemana, ada substrat 1, ada selang kedua, substrat 2. Nanti per berapa mikro masuk gitu ya. Biasanya kalau sekelas Caltech gitu mungkin ya sudah begitu ya. Kalau Bandung Tech ya mudah-mudahan suatu saat bisa begitu juga ya. Sekarang mungkin belum banyak yang high throughput seperti itu. Masih manual ya, masih harus orang yang mengerjakan. Kemudian dari sini hasilnya dia tes dengan kalau tidak salah GC ya. GC atau LC ya, biasanya kromatografi biasanya ya. Di sini dia bilang LCO, dua-duanya LC, GC dan spektrofotometrik. High throughput ini istilahnya high throughput ini yang pakai mesin itu ya. LC, GC, lalu dengan kromatografi nanti dia cek ada nggak ini senyawa ini, kebentuk nggak senyawa 3A. Ini dikoneksikan juga nih ke LCGC. Oh, E. coli 1 tidak ada senyawa 3A-nya. Yang ada entah senyawa apa, tapi tidak diinginkan misalnya. E. coli 2 nggak ada juga. Adanya E. coli 400. Oh, E. coli 400 3A-nya ternyata ada. Berarti E. coli 400 itu adalah generasi pertama yang potensial. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Dia gunakan titik awalnya itu adalah starting point-nya namanya, ini kita pindah ke gambar C yang sebelah bawah ya. Titik awalnya namanya P411 CIS. P411 itu adalah P450, kali lagi P450 itu nama enzimnya ya, sitokrom P450 yang sudah diberikan 11 mutasi. Jadi di awal pun sebenarnya starting point-nya sudah mutan juga ya. Katakan ini generasi 0 ya. Generasi 0, lalu dari generasi 0 dia dimutasi, akhirnya di antara tadi misalnya 3000 E. coli 300 yang ada menghasilkan senyawa nomor 3A ini. Dan di E. coli 300 setelah dilihat ternyata ada perubahan dari Q menjadi tanda bintang. Ini biasanya jadi apapun ya. Tidak salah jadi apapun. Q674 atau bisa jadi dia didelesi juga bisa ya, artinya dia dihapus. Nah, saya harus cek ini ya, maksudnya di paper ini apa. Biasanya dia dijelaskan di paper. Kalau kamu ya, apakah Q674 jadi apapun atau Q674 didelesi atau dihapus ya, jadi hilang gitu 674-nya. Kemudian dia lihat, oh ternyata ada aktivitas, tapi sangat sedikit kalau dibandingkan dengan generasi 0. Jadi generasi 1A-nya ya ada peningkatan tapi sangat sedikit ya. Ini E. coli misalnya tadi E. coli nomor 300 ya. Lalu seleksi lagi, kemudian ada E. coli nomor 2000. Kan tadi E. coli-nya ada 3000 ya. Ini kan sembarangan saja ya. Di papernya mungkin ada nomor yang lebih jelas. Ini contoh saja supaya kamu terbayang. E. coli 2000. Wah, ternyata aktivitasnya jauh lebih tinggi. Kalau kamu fokus ke gambar 1B ya. 1B bandingkan dengan P. Itu kan sebenarnya sudah meningkat berapa? 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu kan sudah banyak sebenarnya ya. E. coli nomor berapa tadi saya bilang? 2000 ya. E. coli 2000, wah sudah meningkat 4 kali. Nah inilah dia generasi pertama yang masa depannya cerah ya kan. Ini kira-kira nih yang bisa
diputar lagi menghasilkan generasi-generasi berikutnya yang masa depannya cerah juga untuk mengkatalisis reaksi ini gitu. Dilihatlah apa itu gennya E. coli nomor 2000. Di sini dia namakan 1B ya, generasi 1B. Masih di generasi 1, tapi dia beri kode B agar membedakan dengan yang A tadi. Ternyata 1B ini ada mutasi di 87 ya, V jadi T, kemudian 181 L jadi G, 23 I jadi M, solesin jadi metionin ya. 281 valin jadi lesin, 438 T menjadi C. Ternyata generasi 1B tadi E. coli nomor 2000 itu ada 1 2 3 4 5 mutasi. Itu ya. Lalu generasi kedua berangkat dari gabungan generasi 1 ini tadi. Jadi direkayasa lagi. Generasi yang kedua digabungkan ya, 1A dan 1B ini mungkin dia side directed ini ya, tidak random ini. Karena dia sudah tahu dari 1A kan Q674 bintang ini ada harapan juga. Sekarang digabungkanlah 1A dan 1B dia namakan generasi 2 ya. Jadi sekarang selain dari segala yang sudah termutasi di 1B tambah Q674 bintang. Ternyata aktivitasnya meningkat lagi, tinggi lagi ya. Kamu bisa lihat di grafik yang kedua itu. Yang di bawahnya ada 2 Romawi ya, meningkat sudah cukup jauh kan. Kemudian dari situ generasi kedua diputar lagi. Putar itu maksudnya lewat siklus lagi ya. Ambil lagi gennya, mutasi lagi secara random. Dihasilkan lagi lah 3000 E. coli berikutnya. Tapi sekarang E. coli generasi 3 ya, 3000. Dicek lagi mana nih E. coli yang menghasilkan senyawa 3A ini. Sekarang ternyata E. coli nomor berapa ya? Sembarangan aja saya pilih nomor ya. E. coli nomor 1500 misalnya. Nah, E. coli 1500 itu kemudian dilihat aktivitasnya juga meningkat. Kita dilihat apa saja mutasi yang terjadi. Sekarang nambah ya. Kalau bandingkan 3 dengan 2 itu nambah di misalnya N. N201 sekarang diganti serin. L215 sekarang diganti Q ya. Kemudian apa lagi yang baru ini? 2 itu sepertinya ya, 2 itu. Ada 2 mutasi tambahan dari generasi kedua. Lanjut lagi generasi keempat. Di sini terlihat lagi ada beberapa mutasi tambahan lagi ya, ada 3 seperti ini. Dari generasi keempat, putar lagi lewat siklus yang sama, sekarang kita punya generasi kelima. Generasi kelima, sekarang kamu hitung ya, mutasinya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah 12 titik yang dimutasi. Ya, 12 titik yang dimutasi, dan generasi kelima ini adalah yang sebenarnya aktivitasnya sudah sangat tinggi ya. Bandingkan tadinya hampir 0, sekarang sudah berapa nih kira-kira? 1400 mungkin ada ya. Ini peningkatannya mungkin 1400 kali lipat. Itu luar biasa ya. Kamu bisa bayangkan. Tadinya kamu cuma menghasilkan katakan 1 mol ya, 1 mikromol lah. Sekarang dari 1 mikromol kali aja 1400. Sudah jadi milimol kan satuannya. Tadinya ether yang kamu hasilkan, misalnya ini reaksi lipase yang tadi lagi, ethernya itu cuma sekian nanomol, ya, hampir nggak ada gitu ya, tidak signifikan. Tapi sekarang dia sudah mikromol, wah sudah mulai signifikan, kan sudah kali 1000 ya. Jadi sekarang 3A ini sudah mulai dihasilkan dengan jumlah yang banyak. Tapi dia tidak berhenti sampai di sini ternyata ya. Diberi nama ini biar singkat jadi P411HF, lalu masih diputar lagi melalui siklus yang sama gitu ya. Melahirkan kemudian generasi ke-6. Nah, generasi ke-6 inilah versi yang paling bagus ya. Mungkin dia, saya nggak tahu kenapa dia nggak lanjut 7 ya. Mungkin dia sudah merasa ini sangat baik ya. Bisa jadi, atau bisa jadi juga generasi ke-7-nya sudah kurang bagus, sudah sama-sama aja misalnya ya. Generasi ke-6 ini sudah ada 2 mutasi tambahan. Dan aktivitasnya kita bisa perkirakan kalau dari gambar ini ya, gambar C itu tadi, sudah mencapai sekitar 2000. Dari awalnya mungkin kalau kita perkirakan ini angkanya cuma 2 ya, katakanlah 2 ya, 2, sekarang dia 2000. Meningkat 1000 kali lipat untuk menghasilkan 3A. Tadinya 3A-nya mungkin hanya ada misalnya 1 nanomol, ya, hampir nggak ada. Buat apa untuk industri misalnya ya, apalagi kalau ini senyawa yang sangat mahal mungkin ya. Tapi sekarang berkat evolusi directed atau evolusi terarah seperti ini, satuannya itu sudah naik menjadi mikromol.
Sekarang saya sudah bisa hasilkan 1 mikromol ini dan tentu saja jumlah itu jauh lebih signifikan dibandingkan yang tadinya 1000 kali lebih kecil gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan apa namanya, dipotong saja ya, interupsi ya. Silakan diinterupsi saja ya, kalau ada yang mau ditanyakan ya, mumpung mumpung apa namanya, kita membahas ini. Jadi kamu bayangkan ya, ini pekerjaan yang luar biasa ya. Tapi kamu sebagai peneliti pemula misalnya, saya nggak tahu ya, kamu kan kita apa ya, nggak pernah ketemu juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu kalau pandeminya udah beres ya. Nah, mungkin ada yang masuk biokimia juga ya. Ya, kan kita tidak tahu kan masa depan kita seperti apa. Mungkin di antara kamu ada yang mau jadi peneliti ya. Mungkin ada juga yang ingin kerja di industri ya, bagus juga. Ada yang mau bisnis dan segala macam. Ada yang mau mungkin jadi di luar kimia juga kadang-kadang banyak juga ya. Kemudian ada yang kerja misalnya di perbankan atau apa, itu juga banyak juga sebenarnya alumni kita. Tapi mungkin ada juga yang ingin jadi peneliti gitu. Nah, sebagai peneliti, kalau kita kan peneliti yang muda gitu ya, peneliti yang muda, belum seperti peneliti senior gitu ya. Ya, kita coba aja dulu yang sederhana ya kan. Kita lakukan 1 aja mutasi dulu ya, 2 mutasi. Mahasiswa saya ada dari SITH, mahasiswa ya, bimbingan saya. Dia lakukan, tapi mutasinya tadinya mau di lab, tapi karena COVID, labnya tutup. Kemudian dia mutasi secara komputasi ya. Jadi dia buat 10 mutan. 10 mutan. Ya mulai dari yang kecil-kecil gitu dulu ya. Buat 10 mutan. Atau misalnya kalau di lab mungkin 10 agak banyak ya, buat 3 mutan. Tapi kalau 3 mutan ya tentu saja pendekatannya bukan evolusi ya, pendekatannya site directed mutagenesis. Lihat strukturnya gitu ya, dari kuliah ini mudah-mudahan kamu sudah dapat informasi tentang struktur dan bagaimana memvisualisasi struktur. Dari situ kamu bisa lihat residu mana kira-kira yang kalau diganti ini akan mempengaruhi aktivitas gitu. Atau mempengaruhi kestabilan misalnya. Ya mutasi di titik itu gitu ya, mutasi di titik itu. Nah, nanti baru diuji lagi. Apakah ada peningkatan atau ada aktivitas yang hilang misalnya, atau ada stabilitas yang meningkat, atau ada stabilitas yang menurun dan seterusnya. Mulai dari hal yang kecil begitu ya. Di dalam kuliah ini saya berikan paper-paper dari orang yang istilahnya seperti apa ya, kalau misalnya dunia selebriti ini ya rockstar-nya istilahnya kalau waktu saya S3 ya. Sebutnya orang-orang pemenang Nobel ini bintang rocknya gitu ya. Yang dikenal di dunia seperti kalau artis mungkin kayak siapa ya, kayak Michael Jackson gitu ya. Michael Jackson-nya bidang evolusi protein gitu. Meskipun kita baru ya, mungkin kamu juga belum peneliti juga ya, karena belum masuk lab juga mungkin ya. Tapi nanti kan jadi peneliti mungkin ada beberapa yang serius ingin meneliti gitu ya. Ya mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Jadi kita harus penting juga kita melihat sekali-sekali gitu ya. Atau sering-sering juga mungkin lebih bagus. Lihatlah pekerjaan para rockstar gitu ya. Bintang-bintang dunia science ini apa yang mereka kerjakan ya. Situ kita dapat memperoleh inspirasi ya. Karena kalau tekniknya sebenarnya kan kita bisa memahami. Seperti ini ya, mudah-mudahan kamu paham ya apa yang dilakukan. Pekerjaannya pun meskipun ya kamu mungkin tidak kebayang bekerja dengan 3.000 mutan, mungkin nggak kebayang ya. Tapi dia kan juga gunakan mesin di sini ya, high throughput. Tapi kamu kebayang prinsip dasarnya. Dia mulai dari gen, kamu juga kenal gen, dia lakukan random mutagenesis dengan error prone PCR, kamu juga bisa lakukan itu kan sebenarnya. Site saturation mutagenesis ya kalau ada alatnya kan kamu bisa lakukan juga. Jadi prinsip dasar yang mereka kerjakan itu tidak impossible gitu ya. Harapannya dengan kuliah ini kamu menyadari bahwa sebenarnya kita juga bisa melakukan hal seperti ini. Kalau ada mesin high throughput-nya tentu saja ini bisa dilakukan juga sebenarnya ya. Jadi kalau kita pemula, kita mulai saja dari yang kecil-kecil ya. Jadi ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang besar ya. Ya para pemenang Nobel yang bintangnya sains ini kan juga dulunya dia pernah peneliti muda juga kan, pernah seperti kamu juga, pernah ada di kuliah gitu ya, dengerin dosennya cerita mungkin pemenang Nobel yang sebelum-sebelumnya lagi gitu ya. Ya jadi pada tahap ini
Kalau kamu sudah ada niat gitu, saya ingin jadi peneliti, ingin sekolah ya, minimum misalnya S2. Kalau S2 itu kan biasanya penelitiannya lebih dalam. Kamu kan rata-rata S1 ya di sini ya. Kalau S1 mungkin, penelitiannya cukup sederhana ya, harusnya tidak terlalu berat ya. Mudah-mudahan ya, tidak terlalu berat. Kalau S2 dia lebih mendalam lagi, mungkin lebih berat lah daripada S1. Tapi kalau kamu ingin jadi peneliti, ya dimulai dari yang sederhana dulu. Yang sederhana, kalau memang serius jadi peneliti lanjut S3 ya, lanjut S3. Setelah itu jadi peneliti apakah di institusi akademik, di kampus, ataukah seperti science institution ya seperti LIPI gitu kan kalau di Indonesia ya. Atau yang swastanya juga Eijkman dan seterusnya itu kan juga banyak bagian-bagian R&D gitu ya. Nah, nanti suatu saat mulai dari hal kecil tapi karena kamu terus mendapatkan inspirasi dari hal yang besar, mudah-mudahan kamu juga bisa menghasilkan sesuatu yang manfaatnya itu besar ya. Seperti ini kan. Dan tadinya senyawa 3A ini saya juga belum baca sayangnya fungsinya apa ya, tapi pasti berfungsi yang cukup signifikan ya. Sehingga dia maksain nih nyari 6 generasi mutasi agar dapat memperoleh senyawa 3A dengan jumlah yang signifikan. Ya, kalau senyawanya berupa senyawa obat, saja ini akan sangat bermanfaat misalnya ya. Kalau senyawanya kalau yang begini biasanya aromatik ini biasanya obat ya. Misalkan ini senyawa obat. Tadinya untuk bikin obat ini misalnya secara nature ya harus diambil dari misalnya pohon apa gitu kan banyaknya yang koba gitu ya. Tapi kalau kita ambil dari alam mungkin lebih masif effortnya ya, mungkin pohonnya harus berapa banyak gitu kemudian yang diproses. Tapi kalau bakteri ini kan E. coli-nya 3.000 well plate seperti ini ya paling kecil-kecil begini kan, bayangin ini ada 3.000 juga ya tidak sebanding lah dengan misalnya 3.000 pohon atau apa gitu ya. Bukan rekayasa seperti ini. Nah, setelah bisa direkayasa seperti ini, akhirnya didapatkanlah kemudian molekul 3A ini dengan jumlah kalau yield-nya ya 40 dan 0. Jadi yang tadinya mungkin sekitar 2%, sekarang 40%. Ya, belum sampai 100 ya, 40%. Tapi kamu bayangkan 40% ini awalnya tuh hampir nggak ada ya. Sesuatu yang hampir nggak ada tadinya, sekarang dapat yield 40%, itu juga sudah sesuatu yang luar biasa ya. Nah inilah kerjaan pemenang Nobel. Gitu ya. Bukan tidak mungkin nanti suatu saat kamu akan mengerjakan hal seperti itu. Ya. Dan tidak mungkin yang kamu kerjakan itu sesuatu yang berkaitan juga dengan hal seperti ini. Itu ya. Lalu ini adalah dia coba beberapa reaksi ya. Mungkin saya tidak akan bahas terlalu panjang. Pokoknya ada reaksi ini. Yang pertama ya, pokoknya ada reaksi yang sedang saya tunjuk ini mudah-mudahan kelihatan. Pembentukan senyawa siklik ya, siklik 3 seperti ini. Kemudian ini ada modifikasi alkilasi ya. Ini ditambahkan CO2 ET, kemudian ini jadi diazoester. Ya, di sini juga siklisasi, ada siklisasi atau pembentukan ester ya. Oh, ini bukan alkilasi, maaf. Yang tengah ini esterifikasi ya. Ini COOH. Esterifikasi, ini juga esterifikasi dan seterusnya. Dia mulai dari P, katanya di sini namanya P450 BM3. Di sini. Nah, ini yang asal mulanya sekali ya. Sebenarnya dia P450 BM3 nama awalnya. Ini dimutasi jadilah P411 cis. Nah, ini yang kalau kamu ingat ini tadi P411 cis itu adalah titik mula dari yang kurva C ini tadi. Nah, ini P411 cis dia paling jagoan nih kalau katalisis reaksi yang pertama ya, pembentukan siklik dari suatu alkena ya. Siklik dari suatu alkena. Ini P411 cis ini aktivitasnya paling tinggi. Ya kan? Dibandingkan dengan P450 BM3 yang sangat kecil gitu ya. Tapi jangan lupa tidak boleh tidak ada ya, harus ada sedikit, at least low activity. Tapi kemudian dari sedikit ini dia naik ke P411 cis. Nah, ini yang 11 titik mutasi. Nah, dari sini dia coba lagi reaksi yang lain. Sekarang dia mau coba reaksi esterifikasi ya, penambahan COOH ke sini ya. Dalam apa tadi namanya? Metil indol. Ya, metil indol. Ya. Metil indol mau ditambahkan ini tadi ya, CH3 COOH atau CH2 ya, maaf. CH2 COOH mau dimasukkan ke sini.
Esternya mau dimasukkan ke situ, kemudian dari situ, begitu esternya dimasukkan, ternyata yang paling efisien untuk mengkatalisis reaksi ini adalah P411HF katanya. P411HF ini adalah yang kalau kamu ingat tadi ya, P411 tambah ada kalau nggak salah 12 mutasi tambahan. Masuklah di sini suatu CH2CO2 masuk ester tapi yang terhubungnya sebenarnya CH2-nya ya. Saya kurang tahu juga itu namanya alkilasi atau gimana ya. Mungkin kamu bisa tanya organik ya. Saya sudah lama juga tidak belajar reaksi seperti ini ya. Mungkin kamu juga lebih tahu ya. Masuklah ke sini CH2CO2. Nah, ini yang tadi senyawa ini ya, senyawa apa namanya? Senyawa 3A kodenya di sini. Senyawa 3A masuk ke sini gitu ya. Lalu dari situ nanti kemudian dia ingin lakukan reaksi yang lain ya. Yang lain. Bagaimana kalau tidak mulai dari metil indol ini tadi? Mulai dari senyawa-senyawa yang lain, dia berikan kode X di sini ya. Jadi kamu bisa cek X-nya mungkin maksudnya N juga atau O juga ya. Kemudian dari sini dia mulai dari mutasi P411HF. Berarti di sini ada, kalau dibandingkan dengan nenek moyangnya ya, si P450 itu, ini sudah ada 11 tambah misalnya 12 mutasi. Jadi sudah ada 24 mutasi sebenarnya di titik ini ya. Dari sini ternyata dia punya aktivitas yang kecil terhadap reaksi yang lain. Kemudian dari sini dimutasi lagi ke arah reaksi yang diinginkan. Jadi di sini kamu bisa lihat ya dari grafik yang di atas, sebenarnya dia lakukan 3 jenis reaksi ya. Jadi 3 apa ya istilahnya? 3 jenis aktivitas katalitik baru ya yang ingin dia perkenalkan. Nah, awalnya P450 nenek moyangnya banget ya, nenek buyutnya sekali yang paling kiri ya, P450. Dia bisa untuk mengkatalisis reaksi yang pertama yang tadinya tidak ada. Dari sini dia tidak berhenti ya, dia pindah lagi ke reaksi yang kedua, dicari lagi mana mutan yang paling tinggi aktivitas. Lalu itu jadi cikal bakal gelombang yang ketiga gitu ya, batch 3 yang ada 4 siklus berikutnya. Lalu dihasilkan suatu mutan yang kemudian dapat mengkatalisis reaksi yang ketiga. Jadi bisa lanjut terus ya, bisa lanjut terus sampai terbentuklah berbagai produk yang tadinya itu tidak ada enzim di alam yang dapat menghasilkan produk itu. Tentu saja di alam tidak ada P450 yang bisa menghasilkan reaksi yang ketiga misalnya ya. Reaksi yang pertama saja sedikit aktivitasnya. Jadi beginilah cara dia membuat reaksi-reaksi baru yang tidak ada di alam. Kamu bisa lihat yang ada di tabel ini ya. Tadi yang menarik juga mungkin dia bisa memilih ya. Misalnya dia mau tambahkan ini CH2COOF tadi ya, CH2COOF itu mau ditambahkan, itu bisa masuk dia ke karbon nomor 2 atau karbon nomor 3 misalnya ya. Dia berikan kode di sini C2 dan C3. Dan ini bisa di-adjust ternyata ya. Kamu lihat, zoom sedikit ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya. Kamu lihat, kalau mutasi P411HF itu ditambahkan dengan 3 mutasi lain, yaitu metionin 263 jadi treonin, glisin 181 jadi asam glutamat, alanin 82 jadi treonin. Kamu lihat, untuk mutan ini, C2 itu cuma 9%, C3-nya 91%. Jadi mutan yang merah ini dominan masuk di C3. Ya, 91% nanti dia gugus yang diinginkan itu dia akan masuk gitu ya di C3. Tapi kalau P411 yang sama, P411HF, sekarang kita mutasi di 3 titik atau 2 ya, 2 titik yang berbeda. M263 treoninnya tetap. Sekarang T87 jadi triptofan ya. Kemudian G181, kalau tadinya G181 ini diubah menjadi asam glutamat untuk yang merah, untuk yang biru G181 diubahnya menjadi K atau lisin. Lihat hasilnya ya. Sekarang 98% itu akan masuk di C2, tersubstitusi di C2. Hanya 2% tersubstitusi di C3. Nenek moyangnya sama ya. Nenek moyangnya kalau awalnya banget ya, nenek moyangnya sekali ya. P berapa tadi? P450. Kemudian
yang lebih dekat dengan dia generasinya adalah P411HF. Tapi dari, katakan ini ibunya ya, dari ibunya yang sama ini, kalau mutasinya berbeda, kita bisa atur reaksi ini di COOH CH2 ini gitu ya, dia akan masuk ke C3 atau ke C2. Ini kan canggih sekali ya. Sintetik, dunia kimia sintetik, untuk mendapatkan spesifisitas atau selektivitas ya, selektivitas itu tidak mudah sebetulnya ya. Kalau reaksi ini dilangsungkan secara kimia tanpa katalis, mungkin tidak bisa diperoleh kombinasi 91:9 seperti ini, mungkin akan sulit ya. Mungkin dapatnya 50-50 gitu ya. Atau bahkan kalau hanya enzim P411HF saja, itu 7426 ya. Sudah mendingan sih, tapi masih 7426. Ya. Tapi ketika si ibu ini dia melahirkan gitu, dalam tanda kutip melahirkan 2 anak, si merah dan si biru, si merahnya bisa masuk ke C3 substitusinya gitu ya. Sedangkan si biru bisa masuk ke C2. Jadi sekarang sudah tailored gitu ya, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Mau senyawa 4A atau mau senyawa 4B. Kita punya mutan yang sesuai dengan yang dimau. Itulah evolution yang terarah ini ya, evolusi yang terarah. Dari satu nenek moyang, kemudian dia melahirkan ibunya gitu ya. Dari satu ibu yang sama P411HF, kedua keturunannya ini ya, kalau kita lihat dalam konteks evolusi ya, kedua keturunannya ini dapat menghasilkan, mengkatalisis dua reaksi yang betul-betul spesifisitasnya itu berbeda. Dan selektivitasnya itu berbeda. Yang satu bisa masuk ke C2, yang satu bisa masuk ke C3. Silakan, industri, misalnya ini untuk industri ya, maunya yang mana? P. Mau yang 4A atau mau yang 4B. Tergantung nanti P411HF-nya bisa dimutasi apakah ke arah yang merah ataukah ke arah yang biru. Ya. Kemudian dia juga bisa enantial selektif. Selektif ya kurang lebih sama prinsipnya ya. Dari induk yang sama, ini misalnya disebut 6A, 6B gitu ya. Lahir lagi 2 anak di sini, yang anak pertamanya M263Y mutasinya, yang ini M263W, jadi dia Y itu tirosin ya. Sekarang jadi triptofan, kemudian G181L. Dari sini dia juga bisa meningkatkan, dari sini dia juga bisa mendapatkan variasi ya, selektivitas enantiomer. Mungkin kalau senyawa seperti ini kan dia senyawa kiral ya. Bisa pilih mau R atau mau S. Jadi kamu bisa bayangkan mengapa kemudian topik directed evolution ini memenangkan Nobel Kimia ya. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa directed evolution itu kerjaannya orang biokimia atau biologi ya, biologi molekular terutama. Tapi kan dia menangnya Nobel Kimia. Karena ternyata kalau kita lihat dari studi ini, teknik-teknik dasar biokimia atau molekular biologis ya, biomolekul gitu ya, itu digunakan kemudian untuk membuat perpustakaan senyawa-senyawa kimia. Yang kemudian senyawa-senyawa tersebut dapat diproduksi secara selektif. Dan tentu saja akan jauh lebih efisien dan lebih selektif dibandingkan dengan tanpa enzim. Dan enzim hasil mutasi ini itu tidak ada di alam. Jadi kita bisa simpulkan gitu ya. Betulnya dia dalam tanda kutip ya membuat enzim-enzim yang tidak ada di alam. Tapi dia mulai dari enzim yang ada di alam, dimutasi dengan pendekatan evolusi terarah, lahirlah enzim-enzim asing. Di mana enzim-enzim asing ini dia kemudian dapat membuat produk-produk yang tadinya tidak dapat dihasilkan oleh enzim tersebut, oleh nenek moyangnya. Mana produk tersebut juga dihasilkan dengan keunggulan yang luar biasa ya, ada selektivitas, maka enantiomer selektif ya. Terus seperti ini mau disubstitute di C berapa? Di sini dia tulis C2 ya, C2 atau C3 gitu. Jadi ini tentu saja akan membantu dunia sintetis juga. Tapi sintesisnya sekarang berbasis enzimatis ya, dibantu oleh enzim-enzim. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ini salah satu kerjaan dari grup yang sama ya, Frances Arnold.
Bisa baca, ini adalah semacam review ya. Artikel review ini seperti kumpulan cerita ya. Kalau tadi ini namanya research article. Mungkin kamu sudah tahu juga ya, tapi saya kasih tahu juga lah ya. Kalau ini namanya research article, dia fokus pada kerjaan di lab. Biasanya satu topik ya. Di sini judulnya adalah evolusi terarah sitokrom 450 untuk selective functionalization of cyclic compound. Jadi senyawa-senyawa yang siklik bisa kita fungsionalisasi secara kimia dan secara selektif. Selektifnya tadi misalnya substitusinya di karbon berapa gitu ya, atau dia endo atau enantioselektif selektif. Kalau review artikel itu adalah sesuatu yang sifatnya mengumpulkan banyak pekerjaan. Apakah pekerjaan dia sendiri atau tambah juga pekerjaan orang lain ya, tapi topiknya sama. Engineering new catalytic activities and enzymes. Merekayasa aktivitas-aktivitas baru pada enzim. Silakan kamu baca ya kalau tertarik. Tapi ada lagi pendekatan yang lain di sini yang belum disampaikan. Kalau tadi yang dilakukan adalah pendekatan secara genetik ya. Dilakukanlah mutasi-mutasi di titik-titik tertentu baik secara random maupun secara site saturated. Nah, ini ada pendekatan yang lain yang menarik juga. Kita lihat yang B dulu ya. Yang B itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini menarik. Dilakukan inkorporasi genetik, tetap rekayasa genetik gitu ya. Tapi yang dimasukkan itu adalah asam amino yang non-canonical. Non-canonical ini artinya tidak natural. Kamu lihat aja, ini asam amino apaan ini ya? Kamu mungkin kenalnya fenilalanin, mungkin kamu kenal ya. Kalau fenilalanin itu kan ada semacam cincin benzen gitu ya. Lalu CH2, lalu ada karbon yang kemudian mengikat CO2H, NH2, dan satu lagi H. Di sini nggak kelihatan H-nya ya disimpan. Kamu itu kenal tuh fenilalanin. Kenal juga tirosin ya. Tirosin ada OH kayak fenol gitu ya. Nah kalau ini makhluk apa ini? Kamu lihat dia adanya N3 ya. Kan asing. N3 ini adalah asam amino yang istilahnya non-canonical, yang tidak natural. Ini juga bisa dilakukan sekarang ya. Kita bisa perkenalkan asam amino yang kemudian dia tidak ada di alam sebetulnya, tidak secara natural ada di alam. Jadi misalnya termodifikasi biasanya ya. Ini fenilalanin tapi ada bagian yang kemudian dimodifikasi dengan N3. Gitu ya. Lalu ternyata kalau kita punya enzim yang misalnya ada satu titik yang dimutasi dengan asam amino yang tidak ada di alam ini, dia juga bisa mengkatalisis reaksi-reaksi yang tadinya tidak bisa atau tidak ada untuk enzim tersebut. Contohnya di sini namanya dia membentuk siklik, yaitu siklik 3 ya. Jadi siklopropana atau di sini siklopropana tersubstitusi gitu ya. Siklopropanation. Reaksi siklopropanasi dari olefin. Bisa kemudian enzim yang mengandung asam amino yang tidak natural ini tadi, dia dapat mengkatalisis reaksi yang tadinya tidak ada di alam. Nah, kemudian yang kiri, ya, tadi kan yang genetic incorporation of new catalytic cores. Jadi memasukkan atau merekayasa secara genetika pusat-pusat katalisis yang baru dengan cara memperkenalkan asam amino yang tidak natural. Yang kedua, ini adalah pendekatan yang hijau ya, sebelah kiri warnanya hijau. Nah, ini sudah mulai ke pendekatan kimia. Pendekatan kimia dimasukkan kofaktor yang buatan, dimasukkan ke dalam enzim. Misalnya, kita punya suatu binding protein gitu ya. Lalu pada binding protein tersebut ada sisi yang kemudian dapat berinteraksi dengan misalnya suatu kofaktor berbasis logam begini ya, RH. Nah, RH termodifikasi oleh berbagai ligan ini ya, ada 3 yang ke atas, kemudian ACO seperti ini. Kalau logam itu cenderung memiliki ikatan kovalen koordinasi dengan protein. Jadi kemudian si enzim ini dia kemudian dapat memuat senyawa yang kompleks ini, senyawa kompleks menjadi kofaktornya. Nah, sebetulnya kalau pendekatan yang kiri yang chemical anchoring ini
sebetulnya yang menjadi katalisnya itu adalah si kofaktornya ini ya, yang melakukan aktivitas katalitik. Biasanya binding proteinnya itu digunakan untuk mengontrol misalnya spesifisitas gitu ya. Ya nanti bisa dihasilkan misalnya enansioselektivitasnya itu adalah 91%. Dia bisa mengontrol selektivitas salah satunya. Jadi pendekatannya juga bisa begitu ya, tidak hanya mutasi yang terarah, tapi juga bisa diperkenalkan mutasi dengan asam amino yang asing atau non-canonical istilahnya, atau kita mainnya di kofaktor. Nah, kalau ini pendekatan kimia ya, mungkin tidak ada mutasi yang dilakukan, tapi dipilih satu logam yang kemudian dapat berinteraksi dengan protein ini, dan logam tersebut dia sudah ion ya, ion logam misalnya, bukan logam, ion logam, dia bisa berikatan kovalen koordinasi dengan suatu protein, dan dia juga mengikat beberapa ligan, di mana dia sendiri kemudian memiliki aktivitas katalitik, ya, seperti katalis anor lah. Mungkin kamu sudah banyak belajar juga ya di mata kuliah anorganik, itu kan katalis, banyak katalisis dari ion-ion transisi juga kan, yang berbasis senyawa kompleks. Nah, seperti itu, tapi sekarang dia dilingkupi oleh suatu protein untuk membantu misalnya selektivitasnya, sehingga nanti dihasilkan senyawa yang enansioselektif. Itu kira-kira pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan ya. Ada pendekatan kimia, ada pendekatan genetik juga bisa dilakukan, dan tentu saja juga ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya gabungan. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya persilakan. Terkait dengan yang paper tadi boleh, paper yang ini juga boleh. Ibu boleh bertanya. Ya, silakan. Namanya siapa? Kelvin. Kelvin ya. Gimana Kelvin? Kalau misalnya asam amino non-kanonik itu apakah dia diinkorporasinya pas secara kimia atau mRNA-nya yang diubah? Nah, sebetulnya itu nanti di tahap translasinya ya. Di tahap translasi itu nanti ada kodon-kodonnya juga, kodon-kodon asing. Kemudian ke dalam media pertumbuhan nanti itu dimasukkan suatu pengkode atau senyawa-senyawa yang kemudian nanti dia dapat membuat asam amino yang ada N3-nya ini. Jadi kemudian nanti kodon-kodon asing itu nanti dia akan manggil asam amino yang asing ini. Jadi sebetulnya dia di tahap genetik ya. Jadi ada kodon-kodon buatan yang sudah di-engineer, di mana nanti dia dapat kemudian memanggil asam amino yang terikat pada tRNA tertentu, dan asam aminonya asing ini. Biasanya asam amino ini diperkenalkan melalui media pertumbuhannya ya. Jadi dia akan dikonsumsi oleh bakteri itu, masuk ke selnya, lalu dia dipanggil waktu tahap translasi. Jadi levelnya genetik ya. Oke, bagus pertanyaannya. Mungkin tertarik ya membuat enzim-enzim yang ada azidanya seperti ini ya. Menarik juga ya, enzim-enzim yang tidak natural. Kemudian dia dapat mengkatalisis reaksi-reaksi yang unik begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan. Kalau yang kofaktor ini mungkin harus ada pengetahuan anorganik juga ya. Konsultasi dengan orang yang bioanorganik ya. Kalau di kimia itu Bu Irma ya. Bu Irma itu bidangnya bioanorganik. Menyatukan logam-logam, ion ya, ion logam yang biasanya membentuk senyawa kompleksnya dengan protein. Nah, kalau saya juga tidak terlalu kebayang ya. Apakah kita pakai RH atau apalagi kan banyak ya pilihannya FENIMO gitu ya. Apalagi gitu. Nah, itu saya kurang kebayang juga katalisis yang anorganik. Tapi sekarang mudah-mudahan kamu terbuka gitu ya pikirannya. Bahwa pekerjaan dengan protein tuh semakin lama semakin multidisiplin ya. Kamu ahli misalnya rekayasa genetika, rekayasa protein. Nah, sampai ke sini ternyata ilmunya itu akan bermanfaat juga untuk orang organik misalnya. Atau sebaliknya ilmu orang anorganik buat kita juga bisa bermanfaat membuat misalnya enzim-enzim yang baru. Semakin ke sini bidang itu secara umum tuh semakin multidisiplin ya. Makanya kalau riset itu biasanya penting untuk berkolaborasi. Karena kita kan ahlinya ya tentu di bidang masing-masing ya. Jarang sekali ada ahli semuanya gitu kan. Biasanya semakin tinggi nanti sekolahnya, pengetahuan kita itu makin mendalam tapi di bidang yang semakin sempit. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita bisa lihat ya di sini, ya makanya mudah-mudahan sekarang kita sudah ngeh gitu ya, oh ya wajar.
kemudian ibu ini ya dan 2 bapak-bapak lain menangnya Nobel Kimia ya. Sebenarnya dia main-mainnya di, kimia sintetik ya, cuma dia gunakan enzim sebagai tools untuk menciptakan atau mensintesis berbagai senyawa yang tadinya itu tidak bisa dibuat oleh enzim tersebut. Oke, kalau gitu kita pindah ya. Sekarang saya akan jelaskan, metode gabungan sebenarnya. Tapi sebelum saya berangkat ke yang ingin saya jelaskan, nah kita lihat dulu studi ini ya supaya kebayang dulu. Kalau kamu lihat nama yang di bawah, nah ini kan rata-rata angkatan 2017 mungkin ya, 2017 atau 2018, artinya kamu sudah di ITB cukup lama ya, sehingga bulan Maret lalu harusnya kamu mengetahui bahwa Bapak ini datang ke Bandung ya, datang ke ITB. Namanya Bernard Lucas Feringa ya. Kalau di Belanda tuh G bacanya G gitu ya. Di beliau namanya Feringa seperti ini. Beliau waktu itu memberikan kuliah umum ya, kuliah umum di Sabuga. Mudah-mudahan kamu hadir waktu itu ya, karena rugi sekali kalau nggak hadir. Tidak setiap hari Ben L. Feringa itu memberikan kuliah di depan mata kita kan ya. Jadi Prof. Feringa biasanya panggilnya Ben gitu ya. Jadi Ben ini dia memberikan kuliah di Sabuga waktu itu. Ya mudah-mudahan kamu waktu itu sudah dengar ya. Jadi yang kita ceritakan sekarang ini nyambung ya mudah-mudahan. Kemudian ini dengan Wesley Brown. Nah Wesley ini pembimbing langsungnya Pak Robi ya. Pak Robi Roswanda kimia organik. Nah Wesley ini orang Irlandia. Nah dia ya beliau lah ya. Kalau di luar negeri kan kayak seumuran aja semua orang ya. Nah, ini dia beliau gitu ya. Beliau itu pembimbing langsungnya Pak Robi. Ya, jadi kalau Ben L. Feringa ini kan ya seperti bos besar gitu ya. Bos besar lalu banyak lagi gitu ya di bawah dia associate professor atau profesor yang lain di bawah grup dia gitu kan. Nah, Wesley ini salah satu profesor di bawah Bapak Ben ini ya. Inilah pembimbing langsungnya Pak Robi. Kalau kamu mau tanya ya boleh tanya Pak Robi juga ya. Oke. Jadi ceritanya adalah Nobel yang dimenangkan oleh Feringa ini itu terkait dengan namanya molecular machines ya, mesin-mesin yang kemudian levelnya level molekul. Nah ini reviewnya nanti saya upload juga ya, tapi ini reviewnya sangat kimia gitu ya. Tentu kita tidak akan bicarakan semuanya, kita bahas yang terkait dengan protein aja ya. Tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu konsep dasarnya. Ini dipublish di Nature Nanotech, mungkin sudah agak lama juga ya. Menang Nobelnya kan 2016 ya. Nah, ceritanya di sini adalah dia membuat mesin-mesin di level molekul. Kalau kamu berpikir mesin itu ya bayangkan sesuatu yang kemudian dia bisa bergerak gitu ya, melakukan suatu gaya atau memberikan suatu energi. Nah, salah satu mesin yang dibuat oleh Bapak Feringa ini, Ben ini ya, adalah mesin yang berbasis cahaya. Mesin yang berbasis cahaya yang paling canggih sekali itu mungkin yang kamu kenal namanya nanomotor itu ya. Jadi bentuknya itu kayak mobil, dalam artian ada badannya, terus ada rodanya 4 gitu. Tapi itu senyawa kimia. Dengan senyawa kimia itu yang bentuknya nanomotor itu, dia disinari cahaya kalau nggak salah ya, nanti dia bisa bergerak. Geraknya juga nggak mulus sih sebenarnya ya, agak kayak merangkak gitu ya. Merangkak seperti itu, jadi dia kayak punya 4 kaki gitu lah. Mungkin kamu sudah lihat di presentasi beliau mudah-mudahan ya, mudah-mudahan masih ingat. Kalau nggak ntar cari di Google aja pasti ada ya. Jadi bayangkan kayak bukan kayak mobil, mungkin mobil terlalu advance ya, meskipun dia sebut namanya nano wheels atau nano car gitu ya, kalau dia sebutnya. Tapi bayangkanlah kayak bayi gitu ngerangkak. Jadi ada bayi merangkak, kemudian ada 4 kan ya, 2 tangan, 2 kaki gitu ya. Nah, terus dia bergerak, berjalan gitu ya di level nano. Karena dia tentu saja sebuah molekul kecil ya. Nah, itu yang dinamakan dengan molecular machine. Dan dia bergerak itu adalah berdasarkan suatu trigger yaitu cahaya, dalam hal ini cahaya. Kalau ada cahaya nanti misalnya dia bergerak ke depan gitu ya, atau biasanya cuma depan belakang ya, belum bisa kiri kanan gitu ya, biasanya dia unidireksional istilahnya, satu arah. Nah kira-kira itu yang dilakukan oleh Profesor Feringa ini ya, membuat mesin-mesin yang kemudian dapat bekerja tapi dia berdasarkan modifikasi di level molekul. Oke, kurang lebih begitu. Nah, apa rahasianya sehingga dia bisa membuat mesin-mesin yang dapat merespons cahaya?
Nah, ini rahasianya adalah adanya senyawa yang namanya ini photo switch ya, saya tuliskan di sini. Ini namanya photo switch. Bahasa Inggrisnya. Saya bingung juga bahasa Indonesianya apa ini ya. Ya itulah ya, photo switch kamu paham lah. Nah, photo switch itu adalah ya kalau di bawah ini bisa baca. Photo switch itu adalah contoh molekul yang dapat switch antara dua kondisi atau dua bentuk dengan cara yang terkontrol dan juga ini merupakan suatu siklus yang dapat berulang. Contohnya adalah senyawa ini populer ya, namanya azobenzen. Azobenzen, ini azonya tuh benzennya ya. Azobenzen. Azobenzen ini stabilnya dalam bentuk trans seperti ini ya, dalam konfigurasi trans seperti ini kan. Tapi kalau si trans ini kita berikan sinarium, nanti energinya kan naik ya. Jadilah nanti dia cis-nya ini bisa stabil juga, cis. Ya, cis-nya bisa stabil juga. Lalu si cis ini nanti disinari oleh sinar tampak biasanya. Nanti dia balik lagi ke bentuk trans. Turun lagi energinya. Sinari lagi dengan UV, naik lagi energinya. Turun lagi, bolak-balik sampai beberapa siklus. Itu yang namanya photo switch. Kalau cuma sekali, bukan photo switch ya. Artinya molekulnya mungkin terdisosiasi atau gimana. Kalau photo switch itu dia bisa bolak-balik. Kayak switch lampu aja kan bisa klek-klek-klek gitu ya. Atas bawah bisa on, bisa off. Ini namanya azobenzin. Azobenzen ya. Bisa dari bisa dari cis gitu ya, yang kanan, ke trans yang kiri, bolak-balik. Bisa digunakan dua warna cahaya yang berbeda ya. Misalnya warna biru di sini UV dan di sini misalnya warna merah atau visible light, cahaya tampak bisa juga. Dan ini harus bolak-balik seperti tanda panah ini ya. Bolak-balik makanya namanya photo switch. Nah, yang dilakukan ini bukan cerita nanokar ya, tapi ya kurang lebih prinsipnya mungkin sama. Dia gunakan, nah ini agak kimia sedikit tapi tenang ya, bentar lagi kita berangkat ke protein, ya agak kimia sedikit, cuma kalau kimia organik ya tentu saya bukan ahlinya juga ya. Jadi kita dapat, mudah-mudahan kita dapat ide generalnya ya. Jangan takut lihat molekul ini ya. Ini molekul yang mengubah sejarah dunia ya, sejarah dunia di bidang ini gitu ya. Nah, dengan prinsip isomerisasi cis trans tadi ya, dari cis bisa jadi trans gitu kan. Kemudian grupnya band ini, dia membuatlah senyawa yang namanya overcrowded alkene. Saya tulis ya. Overcrowded alkene. Jadi alkana yang overcrowded, yang sangat banyak itu, sangat besar gitu ya, sangat bulky yang ada di sekitar alkana itu. Ini dia makhluknya ya. Kan alkena sebenarnya. Kalau bahasa Inggrisnya alkene ya, pakai e. Overcrowded alkene seperti ini. Ini ya. Jadi dia alkena sebenarnya, tapi rantai atau R-nya itu ya, R-nya itu dia sangat bulky, sangat crowded gitu ya. Berdesak-desakan gitu lah ya, mungkin bahasa Indonesianya ya. Ini kemudian dapat menjadi rotary motor dia bilang. Karena dia bentuknya besar seperti ini, saat nanti dia disinari cahaya ya, kita lihat yang C sekarang ya, yang C sebelah kanan. Saat dia disinari cahaya, ikatan rangkapnya ini, nanti konformasinya tuh akan berubah-ubah. Step 1, disinari cahaya, nanti yang dibuat hitam ini dia akan pindah ke kiri. Jadi kamu bayangkan ya, ini seperti kayak baling-baling gitulah ya, kayak baling-baling. Jadi ini pusatnya di tengah, terus ini ada satu datar, ya saya gambarin lah ya. Bayangin dia kayak baling-balingnya Doraemon gitu ya, tapi saya nggak tahu kamu masih kenal nggak Doraemon ya? Mudah-mudahan masih kenal ya. Bayangkan dia kayak baling-baling begini, ada atas bawah. Nah, sekarang si residu hitamnya itu ada di sini, ya kan? Yang kondisi pertama, kondisi ini. Ya, cerita ini dulu ya, nanti proteinnya kita bahas setelah ini, atau mungkin minggu depan kalau nggak sempat ya. Tapi ini kamu pahami dulu. Jadi bayangkan dia baling-baling seperti ini, kemudian di bagian bawah, di bagian atas itu ada misalnya residu yang, bukan residu ya, apa istilahnya kalau di kimia organik ya, inilah bagian yang ini gitu ya. Bagian yang ini, nah kalau disinari cahaya ini tuh nanti berputar. Makhluk ini dia akan berputar begitu. Ya kan?
sehingga sekarang si baling-balingnya itu akan pindah ke bagian kiri. Sebentar ya. Ya, mudah-mudahan nggak delay ya. Oke, jadi bayangkan tadi si hitamnya itu ada di kanan, sekarang dia muter jadi kiri. Nah ini kira-kira si apa ya istilahnya kalau di mobil tuh chassisnya ya, badannya yang ada rodanya tuh ini jadi rodanya gitu. Nah kau bayangkan kalau ini dia berputar, ya ini kan seolah-olah seperti roda aja yang berputar. Kalau kamu punya ban mobil misalnya ya, misalnya punya kendaraan mobil gitu ya. Nah ini misalnya ban depannya. Nah ban depan itu kan kalau kamu tandain di satu titik sebelah kanan, dia kan muter nanti. Titiknya akan pindah. Artinya ban ini berputar sebenarnya. Meskipun muternya ya tidak 360 derajat seperti ban betulan ya. Sebenarnya kan nggak gitu ya. Mungkin dia berapa derajat ini, 180 atau kurang gitu ya. Nah ini kira-kira si roda nanokarnya Ben Feringa itu gitu. Nah kemudian step 2. Ini step 2 dipanaskan biasanya kalau segitiga ya. Kalau dia dipanaskan, apa yang terjadi di sini? Terjadi lagi perputaran ya. Yang tadinya dia di depan, ini dia pindah ke belakang. Tadi di depan ya, bayangkan ini seperti bendera gitu nempel di baling-baling ya. Tadinya dia muter ke sini, sekarang dia muter ke belakang. Lalu kalau ini disinari lagi dengan UV, dia muter lagi ke belakang tapi bagian kanan. Jadi dia betul-betul berputar 360 derajat sebenarnya ya untuk kasus ini. Bayangkan di baling-baling ada benderanya. Pertama benderanya pindah sekitar 180 derajat ya kurang lebih. Lalu dia muter lagi, terus muter lagi sampai nanti ke titik awal di 360 derajat. Jadi ya kurang lebih kayak ban beneran ya. Dia berotasi ya secara bertahap tapi ya tidak satu step, tapi beberapa step yang melibatkan sinari cahaya biasanya UV, lalu didiamkan atau kemungkinan didiamkan ya, didiamkan, terus UV lagi, lalu didiamkan. Nanti dia bisa muter-muter rodanya ini. Nah, efek di level efek di level molekular ya, mikroskopik seperti ini, itu bisa muncul di level makroskopik. Jadi kalau ini dia gunakan suatu logam yaitu emas ya, AU. AU-nya dia taruh roda begini ya, taruh roda begini. Katakan AU-nya ini sekarang kita lihat si makhluk yang biru ini ya. Ternyata di level makroskop kamu lihat di gambar yang D. Gambar yang D ternyata si goldnya ini memang berputar. Ini dari tadi begini, sinari cahaya dia minggir sedikit gitu ya. Lalu mungkin dipanaskan atau didiamkan, nanti dia putar lagi, lurus lagi. Lalu disinari lagi cahaya, dia muter lagi. Jadi bisa dihasilkan ya suatu logam AU, tapi kalau disinari cahaya, logamnya muter-muter gitu. Kurang lebih begitu ya. Itulah prinsip dari photo switch yang digunakan untuk merekayasa efek di level makroskopik. Jadi secara makroskopik tuh ada efek yang terlihat, ada pergerakan, makanya namanya mesin ya. Sebut dia mesin karena ada pergerakan atau ada gaya yang timbul di level makroskopik. Tapi gaya tersebut berasal dari modifikasi level mikroskopik. Dan ini dimulai dari senyawa yang dapat berubah-ubah tadi ya, berdasarkan cahaya. Dia dapat pindah dari cis ke trans bolak-balik kalau dia disinari cahaya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang baru kita masuk ke proteinnya. Nah, sekarang kita lihat salah satu pekerjaan dari grupnya Ben juga, tapi sekarang berkaitan tentu saja dengan protein. Di sini dia gunakan rekayasa protein gabungan antara mutasi dan modifikasi kimia atau sintetik. Kamu bisa lihat papernya nanti saya upload juga ya. Dipublikasikan di Science sudah agak lama ya, 2005. Kemudian di sini dia lihat suatu protein yang merupakan protein channel. Namanya adalah MSCL ya. Mechanosensitive Channel of Large Conductance MSCL. Ya, protein channel kamu sudah kenal ya, dia adanya di membran. Gunanya nanti melewatkan senyawa-senyawa tertentu. Kita lihat abstraknya ya. Di sini yang dia lakukan adalah membuat suatu
molekul yang dapat dikontrol oleh cahaya, yaitu menggunakan cahaya ultraviolet ya. Dan kemudian bisa lagi dikembalikan dengan menggunakan cahaya tampak. Jadi ada 2 cahaya yang terlibat. Dan ini dia modifikasi di sebuah protein channel yang namanya adalah MSCL dari E. coli ya. Kemudian dengan pendekatan ini dia dapat mengontrol terbuka dan tertutupnya suatu pori berukuran 3 nanometer. Jadi secara simpel ya kita bisa katakan dia bisa mengontrol. Kalau channel ini kamu bayangkan kayak terowongan gitu ya. Channel itu kan dia biasanya terdapatnya di membran ya. Katakan kita punya membran protein seperti ini, lalu di tengahnya tuh ada channel protein. Jadi dia bisa melewatkan lah senyawa apa gitu yang kira-kira dia bisa lewatkan ya. Misalnya strukturnya seperti itu ya. Bisa dilewatkan nanti senyawa-senyawa yang diinginkan. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang dengan sistem yang dibuat di sini dengan menggunakan variasi rekayasa secara level genetik atau mutagenesis dengan pendekatan sintetik, channelnya ini tuh bisa diblok ya. Kan di sini kemudian nanti ada semacam tutupnya gitu. Kayak terowongan ditutup gitu ya. Sehingga nanti si channel ini seolah dapat dikontrol dengan cahaya. Misalnya molekul yang masuk itu molekul A. Saya bisa kontrol kalau saya sinari misalnya molekul A-nya nanti tertahan, macet gitu ya di luar terowongan. Begitu tidak saya sinari, nanti dia terbuka si pintu terowongannya ya. Jadi cukup canggih ya yang ingin dilakukan. Terus saya S3 saya ingin juga melakukan ini ya, sampai sempat ketemu juga dengan ini ibu-ibu ya, namanya Arman Kocher, ini orang Turki ya. Sempat ketemu juga ini dengan, saya kan kuliahnya di Twente dulu ya, dengan Groningen tuh dekat lah hubungannya juga. Sempat ketemu juga minta tips gitu ya, tapi waktu itu protein yang saya gunakan itu ternyata dia cukup stabil ya, jadi cukup bandel, dia tidak bisa direkayasa ya waktu itu ya, tapi tidak apa-apa, pengalaman yang menarik juga ya. Nah kita lihat apa yang dia lakukan di studi ini ya. Pertama kita lihat dulu foto switch-nya tuh apa. Saya mau perkenalkan dulu foto switch yang digunakan di sini ya. Sebelumnya kamu sudah dengar ada namanya azobenzen tadi ya, dan juga overcrowded alkene di mana itu berbasis cis trans. Dari cis berubah ke trans atau dari trans berubah ke cis. Nah, di sini dia gunakan foto switch yang lain. Namanya adalah spiropiran. Nah, ini juga saya gunakan waktu saya S3 ya. Spiropiran bentuknya begini. Ini namanya cincin spiro ya, spiro ring. Nah, kemudian spiropiran ini bentuknya awalnya begini. Kalau misalnya kita sinari dengan UV, lalu nanti dia akan terbuka. Cincin spironya ini akan putus ya, terbuka menjadi begini. Kalau kita sinari dengan cahaya tampak atau kalau kita diamkan aja mungkin sejam 2 jam, dia balik lagi ke kondisi tertutup atau siklik begini. Yang tertutup dinamakan spiropiran, yang terbuka dinamakan merosianin. Ya, jadi ada 2 state atau 2 kondisi namanya SP dan MC. Nah, di sini yang menarik adalah tidak hanya secara struktur dia berubah, tapi juga secara pemisahan muatan. Yang ini tadinya dia tidak ada muatan, sekarang ada muatan positif dan ada muatan negatif. Ya. Nah, inilah foto switch yang digunakan dalam studi ini. Inilah pendekatan sintetiknya. Nah, sekarang yang ingin dia lakukan adalah meletakkan foto switch ini di istilahnya di pintu terowongannya ya, di pintu protein channelnya itu mau diletakkan foto switch ini. Nah, itulah muncul sekarang pendekatan genetiknya. Mungkin kita lihat dulu ilustrasinya ya supaya terbayang. Nah, kira-kira protein channelnya itu kalau kita fokus ke gambar yang A ya. Sekarang kita fokus ke yang atas yaitu gambar yang A. Ini ya. Proteinnya itu kalau tampak atas dia begini. Kalau tampak samping kan tadi saya sudah gambarin misalnya dia ya kepalanya itu 1 2 3 4 5. Kepala terowongannya itu cincin 5 gini ya. Saya kurang jago itu menggambar. Nah, misalnya gitu ya. Bayangkan ini ada suatu terowongan yang terdapat di dalam membran. Ini kan membran ya. Inilah protein channelnya. Ini kalau tampak samping. Yang kuning ini adalah
Tentu saja fosfolipid bilayer ya. Yang warna merah adalah MSCL tadi kalau nggak salah namanya ya. Ini suatu protein channel lah. Tampak sampingnya begini. Tapi kalau dilihat dari atas bentuknya seperti suatu pentamer ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 begini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tampak atas. Jadi yang kamu lihat di gambar yang di paper yang saya ambil ini adalah tampak atas. Tampak atas ya. Tampak atasnya. Dibayangkan ini kepala terowongannya kamu lihat ya. Nah, yang dilakukan adalah diletakkan si senyawa ini di pintu terowongan. Jadi di atas ini nih. Di atas ini mau diletakkan spiropiran di sini ya. Nah, mau dipasang di sini. Jadilah dia semacam penjaga terowongan itu ya. Yang warna ini adalah si spiropiran. Gitu ya. Nah, bagaimana dia melakukan modifikasi ini? Ya, tentu saja harus dipilih dulu ya residu yang ada di muka terowongan itu. Nah, ada di sini tuh apa? Nah, tapi kalau kita pilih residu yang ada secara natural, bisa-bisa nanti si spiropiran ini dia akan masuk di berbagai situs, tidak hanya di muka terowongan, tapi juga di dalam terowongannya ya kan dan seterusnya. Susah untuk dikontrol kan? Nah, jadi di sini dia lakukan pendekatan mutagenesis dulu. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah dia mutasi situs tertentu di kepala terowongan itu ya, di pintu terowongan itu diubah menjadi sistein. Ya. Diletakkan 5 sistein di pintu terowongan itu. Nah, sistein yang lain itu diubah jadi bukan sistein ya. Kalau sisteinnya adanya di badan, tapi dia harusnya nggak ada ya. Untuk protein ini dia sengaja pilih yang nggak punya sistein. Tapi sistein yang lain bisa juga diubah menjadi asam amino yang kemudian bukan sistein. Ya. Tapi bagian atasnya ini tadinya tidak ada sistein, misalnya lisin atau apa gitu. Diganti dengan sistein. Jadi ada cis ya. Cis itu ada gugus tio, SH ya. SH begini. Nah, SH itu nanti akan bereaksi, reaksi kimia ya. Nanti hari Jumat kita bahas contoh-contoh reaksinya ya. Contoh reaksi yang kemudian digunakan untuk memodifikasi protein. Dia bereaksi si SH itu dengan iodoasetat namanya. Nah, ini baru ditempelkan ke spiropiran. Ya. Jadi ada suatu iodoasetat begini. Ini adalah salah satu molekul yang reaktif untuk bereaksi dengan tiol. Jadi nanti kalau tiol ketemu dengan spiropiran, ya, yang warna biru, yang gambar tengah itu adalah spiropiran. Spiropiran ini nanti dimodifikasi ujungnya. Spiropirannya kan sebenarnya yang siklik ini ya, yang bagian atas yang ada cincin-cincinnya itu. Tapi bagian N-nya dimodifikasi dengan iodoasetat yang bagian bawah. R-nya ganti dengan I ya, iodin. Nanti I itu akan bertemu dengan SH. Lalu nanti I-nya akan pergi, dia gugus pergi. Nanti tiolnya akan bergabung dengan spiropiran. Jadi sekarang sistein yang ada di permukaan itu nanti akan mengikat spiropiran. Satu sistein akan mengikat satu spiropiran. Jadi ada 5 spiropiran di permukaan, ya. Dengan interaksi dengan ikatan kimia ya, bukan interaksi ya, bukan hanya interaksi tapi ikatan kovalen. Dia akan memberi ikatan kovalen lalu dia nempel di permukaan sini. Nah, ada 5 spiropiran, satu untuk masing-masing monomer karena dia pentamer tadi kan ya. Sekarang dia satu untuk masing-masing monomer. Pada masing-masing monomer itu diperkenalkan sistein. Kemudian sisteinnya bereaksi secara kimia. Sebentar. Untuk masing-masing monomer diperkenalkan sistein secara mutagenesis ya, site directed mutagenesis. Perkenalkan misalnya katakan glisin ya. Glisin pada titik misalnya berapa ratus ganti dengan sistein. Sehingga nanti ada 5 sistein untuk keseluruhan pentamer. Jadi pendekatannya mutagenesis dulu ya. Mutagenesis yang simple ya, nggak seperti yang directed evolution tadi kan, itu sangat sophisticated. Kalau cuma ganti sistein ini ya tentu kita juga bisa ya, karena kan cuma satu yang diganti.
Nah, diganti gitu, jadi ada cysteinnya di 5 titik. Sekarang cystein itu direaksikan secara kimia dengan iodoasetat. Iodoasetatnya itu sudah nyambung ke spiropiran. Sehingga nanti spiropiran yang warna biru itu akan nempel di masing-masing cystein. Itu ya. Kemudian, ini terbalik nih panahnya ya. Harusnya spiropiran nih kalau disinari ultraviolet, jadi ke kanan harusnya ya. Ke kanan, spiropirannya itu nanti akan membuka diri. Jadilah merosianin tadi namanya ya. Jadi ingat, tadi yang tertutup ini namanya spiropiran, kemudian yang terbuka ini namanya merosianin. Ya. Nah, di sini dia duga oleh penulisnya, dia katakan bahwa saat spiropiran ini disinari cahaya dan dia membuka diri menjadi merosianin, strukturnya akan melebar karena merosianin ini dia bermuatan. Ya. Saat dia bermuatan seperti ini, katanya dia melewatkan kemudian molekul-molekul air. Jadi saat ini terbuka, ini ada O negatif ini bisa berinteraksi dengan molekul air katanya. Kemudian N+ ini juga mungkin bisa ya membentuk suatu interaksi dengan molekul yang polar juga di dalam sel. Sehingga nanti bentuk dari channel ini akan membuka. Apakah dibuka oleh air atau mungkin ada beberapa ion gitu ya yang ikut berpartisipasi karena dia tertarik dengan muatan. Apakah positif atau negatif. Sehingga nanti terowongan ini akan terbuka. Jadi secara terkontrol menggunakan sinar UV atau sinar cahaya tampak. Jadi peneliti ini bisa membuat channel ini, protein channel ini dia tertutup ya, dalam tanda kutip tertutup atau terbuka. Dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan mutagenesis dan pendekatan reaksi kimia atau pendekatan sintetik. Itu ya. Dan di sini dia bisa buktikan kalau dipasang spiropiran saja, nanti molekul yang harusnya lewat, ada molekul yang harusnya lewat itu biasanya ion ya. Dia cek di paper itu berdasarkan konduktivitas ya, konduktivitas jadi ion. Kalau misalnya di depan ini SP yang relatif dia hidrofobik kan, kalau dia cincinnya aromatik begini, ionnya tuh nggak bisa masuk, jadi konduktivitasnya nanti tinggi di luar sel. Ya, bayangkan ini sel gitu ya, kan ini membran sel nih yang warna kuning. Yang warna kuning kan membran sel, bayangkan ini nutup gitu ya. Dicek konduktivitas di luar sel. Kalau dia masih spiropiran, di luar ini konduktivitasnya tinggi karena ionnya macet. Ya, bayangkan kayak mobil gitu kan, mau lewat terowongan tapi pintu terowongannya ditutup. Jadi konduktivitasnya tinggi di luar sel. Begitu disinari dengan sinar ultraviolet, nanti spiropiran akan membuka menjadi merosianin, di mana sekarang ada pemisahan muatan, sehingga ion bisa masuk dan juga molekul-molekul air juga bisa ikut mengembangkan si protein channel ini bagian depannya, ya, bagian kepala terowongannya itu. Sehingga saat dia sudah mulai terbuka pada kondisi merosianin ini terbuka, para ion itu nanti bisa lewat. Sehingga di luar nanti konduktivitas akan berkurang. Ya. Jadi dari sini dia bisa kontrol bagaimana protein channel yang tadinya ini tidak responsif terhadap cahaya ya kan. Kan tadinya protein channelnya ya kamu bayangkan terowongan biasa aja ya, pintunya kan terbuka terus gitu. Tapi sekarang dimodifikasi dengan teknik gabungan. Pertamanya di mutagenesis dulu terarah menjadi cystein. Yang kedua direaksikan dengan photoswitch ya melalui interaksi atau ikatan kovalen di sini. Sekarang terowongan atau pintu dari channel ini itu dapat diatur untuk membuka dan menutup dengan menggunakan trigger cahaya. Pemicunya sekarang cahaya. Dengan cahaya ultraviolet ion bisa masuk, dengan cahaya visible atau cahaya tampak kalau disinari nanti ionnya akan tidak bisa masuk, terhambat di pintu terowongan. Nah, ini yang saya maksud dengan memperkenalkan fungsi-fungsi baru. Ya. Tadinya protein ini kan dia terowongan yang ya mungkin dalam tanda kutip pasif ya. Tidak bisa dikontrol. Mungkin kontrolnya kontrol metabolik ya yang terkait dengan sel kita. Tapi sekarang dia punya fungsi baru, yaitu membuka dan menutup dengan trigger cahaya. Dengan cahaya dia bisa dibuka, dengan cahaya dia bisa ditutup juga tergantung cahayanya
ultraviolet atau cahaya tampak. Nah, inilah the power of protein engineering ya, termasuk juga pendekatan kimia. Kalau nggak ada pendekatan kimia seperti ini, kalau cuma cysteine ya dia belum berfungsi ya. Tapi kalau cysteinnya dimodifikasi dengan photoswitch seperti ini, jadilah nanti dia bisa buka tutup begini. Dan ini bisa dilakukan dengan siklus ya. Kalau kamu lihat bagian bawah yang C, SP itu tidak berwarna ya, jadi dia tidak menyerap di 550 nanometer. MC itu warnanya kemerahan, jadi nanti dia menyerap gitu ya. Ini bisa bolak-balik ya, memang agak turun ya sebenarnya, bolak-baliknya tidak 100%, tapi dia sekarang cobakan 1, 2, 3 siklus ya. 3 siklus membuka dan menutup si channel itu menggunakan cahaya. Ya, jadi dia gunakan di sini cahaya 366 nanometer itu UV dan besar dari 460 cahaya tampak. Diradiasi selama 2 menit ya. Digunakan MSCL yang dimasukkan ke dalam liposom. Jadi tidak sel betulan tapi liposom ya. Kalau liposom itu kan dia seperti membran sel tapi dalamnya itu tidak ada apa-apa ya. Cuma lipid bilayer aja dan di situ dimasukkan protein channel ini. Dari situ dicek senyawa yang harusnya lewat bisa lewat atau enggak. Ternyata dia bisa membuktikan bahwa senyawa itu hanya bisa lewat kalau diiradiasi ultraviolet. Iradiasi cahaya tampak nanti nggak bisa lewat lagi. Cara dia membuktikan bahwa betul sekarang dia buat protein channel yang responsif terhadap cahaya. Nah, yang terakhir bisa juga kita gunakan pendekatan protein allosterik. Ya, mungkin kamu sudah mendengar ya, allosterik itu artinya dia punya sisi lain ya. Pendekatan yang bawah, yang B, ini adalah paper yang berbeda. Paper yang berbeda, tapi sama-sama protein channel juga ya. Namun kalau yang A tadi dia secara fisik memblok pintu terowongan ya kan. Pintu terowongannya diblok dengan spiropiran. Kalau jadi merosianin nanti dia ngembang terus kebuka kan kira-kira gitu ya. Kalau yang B ini pendekatannya pendekatan allosterik. Jadi pintu terowongan ini bagian bawah ya. Pintu terowongan itu hanya akan terbuka apabila sisi yang seperti cincin ini ya. Sisi yang seperti cincin atau seperti donat kali ya. Sisi yang seperti donat ini kalau ada ligan yang mengikat, nanti pintu terowongan akan terbuka. Masuklah ion Na, Ca, K ya. K-nya keluar kayaknya ya, NaCa masuk. Kalau si donat ini nanti bagian tengahnya itu nggak bolong ya, mengikat suatu ligan. Barulah pintu terowongan terbuka. Itu kan, kurang lebih kan begitu. Nah, di sini bagaimana supaya terowongan ini bisa dibuka tutup dengan cahaya ya. Nah, dia cerdas juga di sini ya. Yang dilakukan adalah ligannya itu yang berwarna apa ya warnanya ini ya? Krem ya, krem. Ligannya itu warna krem. Ligannya ini sekarang dimodifikasi secara kovalen ya ke bagian proteinnya, yaitu bagian atas ya, sehingga dia kayak orang nih tangannya misalnya gitu ya. Nah, penghubung antara si ligan dengan protein ini tentu saja biasanya ya asam amino yang reaktif juga ya. Terutama cysteine ini favorit sekali karena cysteine ini jarang ada di bagian yang lain. Jadi bisa diperkenalkan spesifik di daerah yang kita mau saja. Nah, sekarang cysteinnya dia modifikasi dengan azobenzen ya kalau kita ngelihat bentuknya. Karena kamu bisa lihat, kalau yang kiri ini konformasi trans sebetulnya kan. Kalau tangan orangnya kayak mempersilakan gitu ya. Itu kan trans nih sebenarnya. Tapi kalau tangan orangnya ditangkupkan gitu ya, ini kan konformasi cis sebenarnya. Ya, kamu bisa bayangkan ya. Yang satu kan dia begini. Ya. Kemudian nanti dia disinari, ini bolak-balik, dia nanti akan berubah jadi gini. Oke. Nah, sekarang bagian sini itu ada ligan. Ini ada ligan. Bagian sini ada ligan. Sehingga kalau konformasinya trans seperti ini, nanti ligannya itu akan jauh, nggak bisa terikat. Karena trans ini kan dia relatif tidak sterik ya, dia membuka begini. Tapi kalau disinari cahaya, trans yang tadinya stabil akan berubah jadi cis. Sekarang si ligannya ini akan terputar ya, terputar ke dalam, lalu dia mengisi bagian donat ini kan, yang cincin tengah ini. Jadilah sekarang sisi allosterik itu berinteraksi dengan ligan, dan ini akan memicu
pintu terowongan ini atau pintu channel ini untuk terbuka. Jadi di sini yang digunakan kemungkinan azobenzen ya. Di azobenzen kalau trans tertutup nih pintunya karena nggak ada yang mengikat sisi allosterik. Sisi allosterik itu berkomunikasi secara aktif ya dengan sisi aktifnya ya, baik untuk channel begini maupun untuk enzim. Jadi kalau allosterik itu kenapa-kenapa itu bisa berpengaruh sekali ya. Ada tempat allosterik ini yang dia bisa berikatan dengan inhibitor namanya. Jadi aktivitasnya jadi mati gitu ya, jadi berkurang. Tapi bisa juga dia jadi aktivator. Kalau enzim misalnya aktivitasnya jadi meningkat. Kalau di sini konteksnya dengan buka tutup ini ya. Dia akan terbuka kalau ada sesuatu ligan yang mengikat sisi allosterik. Dan di sini dikontrol pengikatan ligan itu dengan cahaya ya. Dimana kalau disinari cahaya UV nanti ligannya itu akan cukup dekat sehingga bisa mengikat. Tapi kalau dia tidak disinari cahaya nanti dia trans saja stabil begini, ligannya jauh tidak bisa mengikat sehingga channelnya akan tertutup. Ini juga pendekatan tentu saja gabungan ya. Pasti ada modifikasi dulu. Kalau nggak mungkin dia spesifik mengikat di titik ini ya. Bisa jadi kepalanya juga kena. Kalau ini kamu bayangkan kayak orang ya. Kepalanya kena, pinggangnya kena, semuanya kena ya. Kalau tidak dilakukan mutasi. Mutasi dulu secara spesifik. Perkenalkan sistein khusus di sini saja. Yang lainnya kepalanya jangan ada sistein ya. Bagian badannya juga jangan ada sistein. Khusus di lengannya ini aja yang bagian kayak donat nih ya. Sistein dulu taruh sini. Lalu dengan misalnya sama seperti tadi ya, sisteinnya ada SH, ada tiol berinteraksi dengan berikatan kovalen dengan COO di sini ya, dengan gugus pergi I- nih namanya iodoasetat. Nanti nempel di sini ligannya. Ya, ligannya bisa juga dihubungkan dengan azobenzen dengan pendekatan-pendekatan sintetik tentu saja ya. Oke, kita akan lihat contohnya beberapa lagi pada hari Jumat. Silakan kalau masih ada pertanyaan, waktunya sudah habis ya. Saya save dulu ini. Saya berikan waktu untuk bertanya. Nanti saya akan upload juga papernya di grupnya Ben Feringa ini ya, supaya nanti kamu bisa lihat juga. Tidak harus kau baca semua ya, tapi minimum nanti ide-idenya bisa diperoleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya.